tentang keutamaan Hizb Nawawi. Hizb Nawawi kita bahas tentang keutamaannya dalam kitab Al-Kunuz An-Nuraniyah fi Awradis Sadah Al-Qadiriyah. Jadi ternyata Hizb Nawawi itu termasuk menjadi dalam kitab tersebut ya, itu menjadi amalia pengikut Thariqah Qadiriyah. Tapi saya kira Qadiriyah itu kan macam-macam. Menurut Qadiriyah Naqsabandiyah, Qadiriyah Khalidiyah, Qadiriyah itu macam-macam di Indonesia. Jadi sepertinya tidak semua Qadiriyah di Indonesia mengamalkan Hizb Nawawi. Tapi dalam kitab tersebut itu adalah Hizb Nawawi merupakan hizb rutinitas pengikut Thariqah Qadiriyah. Saya kira Qadiriyah yang mana ya? Karena kalau dilacak, Imam Nawawi sama Syekh Abdul Jilani itu lebih tua Syekh Abdul Jilani gitu. Syekh Abdul Jilani itu lahirnya 470 Hijriah, Imam Nawawi lahirnya 634 Hijriah sekitar itu. Jadi pengikut yang baru-baru yang mengikuti, karena Syekh Abdul Jilani juga punya wirid sendiri, hizb sendiri. Gitu. Kalau Hizb Bahar, wiridannya Syekh pengikut Thariqah Syadziliyah, wajar karena itu adalah pengarangnya memang mursyidnya. Nah, sudah kita baca supaya nggak panjang-panjang. Jadi Imam Nawawi ini ya Asy-Syafi'i, jadi beliau ini adalah yang mengarang Hizb Nawawi ya sesuai dengan namanya beliau, yaitu Al-Imam Al-Muhaddis Al-Hafidz Al-Faqih Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Ad-Din An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi Hizb Nawawi karena yang mengarang Imam Nawawi Ad-Dimashqi, jadi namanya Hizb Nawawi. Wafat 676 Hijriah wafatnya. Hizb Nawawi itu adalah ibarat dari sebuah perkumpulan dari doa-doa dan zikir-zikir yang dibaca oleh Imam Nawawi dan pengikut-pengikutnya, murid-muridnya di setiap pagi dan sore. Dan hizb ini sangat populer sampai sekarang di dunia. Dan Syekh Al-Buti ayahnya itu amalannya Hizb Nawawi. Jadi Syekh Mula Al-Buti itu istiqomahnya wirid Nawawi, Hizb Nawawi. Diceritakan dalam kitab Hadza Walidi, juga beliau pernah menyampaikan, dia mendengar langsung dari beliau, Hizb Nawawi itu ketika dibaca di Buldan itu sebuah kota ya di Syria, itu kota salju itu. Itu Syekh Mula itu punya kebiasaan kalau pagi itu membaca Hizb Nawawi hari Senin, saya ingat ya. Hari Senin, beliau rumahnya kan nggak di Buldan, rumahnya itu di Ruknuddin ya, baru ke Buldan. Ya sekitar mungkin sini Malang Pasar Besar lah kira-kira gitu ya. Nah, beliau itu punya rutinan di Pasar Besar kira-kira, punya rutinan di Buldan baca Hizb Nawawi pagi-pagi. Ternyata apa yang terjadi? Jam 10 siang setelah selesai baca, kan pagi, jam 10 siang itu ada seorang perempuan nggak pakai jilbab. Disampaikan saya Budi nggak pakai jilbab. Perempuan siang-siang ngetok pintu rumahnya yang dibuat perkumpulan baca doa. Tanya, ya ada apa? Ini tadi saya melihat pagi tadi itu banyak burung-burung keluar dari jendela rumah. Banyak burung itu ribuan keluar masuk dari rumah. Ada apa tadi itu kok aneh? Burung keluar masuk jumlah ribuan pagi tadi itu. Burung, iya burung. Jam berapa? Jam 6-7 loh. Gak ada apa-apa, gak ada burung, kita wiridan. Wah. Itu artinya apa? Malaikat datang. Yang lihat itu bukan orang soleh, artinya bukan perempuan yang ahli wirid, enggak, orang biasa lihat. Allah tunjukkan saja. Jadi kalau perkumpulan wirid zikir itu malaikat banyak datang. Kalau kita berlatif sama, itu yang datang itu saking nggak sing ngeropong aja. Kalau diteropong itu wah, ya kamu akan nggak sing ngantuk. Memang sengaja cek ngantuk Nek Allah gak seru Laqad laqiya hadzal hizba laqad laqiya hadzal hizbu iqbalan 'azima 'inda ulama wal a'imma wal 'arifin. Hizb ini diterima dengan penerimaan yang sangat baik oleh para ulama, para umat, orang-orang makrifat di zaman Imam Nawawi sampai sekarang. Nah, ini sekarang fadilahnya. Wa huwa minal mujarrabatil 'azimah. Hizb wirid ini sudah terbukti nyata berfungsi untuk apa? Lil hifzi minas sihri wal aini wa syarri syaitani wal jani, untuk menjaga dari sihir, penyakit ain, kejelekan setan dan jin. Walitafrijil kurubi, untuk menghilangkan kesusahan. Sumpek baca apa? Wirid Nawawi, Hizb Nawawi. Wal raddi kaidil zalimin wa baghil baghin, dan menolak tipu daya orang yang zalim dan orang yang berbuat kejelekan kejahatan. Wa hasadil hasidin, hasud orang yang hasud. Wa dukhuli tahta kanafillah wa satrihi wa himayatihi. Membaca Hizb Nawawi sama dengan masuk di dalam perlindungannya Allah dan
perlindungannya Allah, sitrnya Allah, apa sitr? Tutupnya Allah dan penjagaannya Allah. Wa hadza du'a min jumlatil ad'iyah al-qadiriyah kama fil fiyudati rabbaniyah, termasuk doa yang diistiqomahkan oleh pengikut-pengikut Qadiriyah, tarekat Qadiriyah dalam kitab Fiyudatu Rabbaniyah. Wa kama akhadnahu an masyayikhil kiram ila akhirih. Dan banyak yang mensyarahi daripada Hizb Nawawi ini. Dan itu adalah wirid dibaca harian yang harus dibaca oleh orang yang menuju kepada akhirat. Wa kana masyayikhuna yulhiqunahu bil wazifa al-yaumiyah lil murid fi tariqah al-qadiriyah al-aliyah. Guru-guru kita mewajibkan muridnya untuk membaca ini setiap pagi, setiap hari ya. Wal hikmatu min dzalika hiya an hadzal hirza fihi asrarun ajibah fi hifdzin wa tahsinil muridi min syarri syaitani wa nafsi wa wasawisiha. Hikmah pembacaan hizb secara istiqomah mempunyai rahasia yang sangat istimewa, yang ajibah, yang sangat hebat untuk menjaga murid dari kejelekan setan, wa nafsin, nafsunya, dan was-was syaitan dan nafsunya. Wa yadfa'u anhu syarrul fitan wal adza min khalqillah, menolak untuk orang yang membacanya dari kejelekan fitnah dan kezaliman dari makhluknya Allah. Wallati min sya'niha ta'kirul fikri wa inqibadul qalbi, di antaranya bisa menghilangkan sumpek stres di hati. Jadi kalau kamu itu lagi malas ibadah, kurang semangat taat, baca Hizb Nawawi, ya. Dan ini adalah cara yang ampuh untuk menghilangkan semua kejelekan dalam diri, dalam hati, dan dalam jiwa. Dan orang yang membaca Hizb Nawawi, maka orang yang membacanya itu dikasih Allah al-baha, kewibawaan, wan nur, cahaya, wal jalal, kemuliaan, wal jamal, keindahan. Wah, nek mau aja kita mengganteng pokoknya ini. Ya, artinya dipandang menyenangkan. Nah, sekarang bagaimana cara bacanya? Ada banyak macam cara bacanya. Yang pertama dibaca pagi hari. Waktunya dari mulai subuh sampai duha. Dan dibaca sore hari, dari mulai setelah maghrib sampai isya sampai sepertiga malam. Jadi dibaca sekali pagi, sekali sore. Cara yang kedua dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Cara yang ketiga dibaca sekali setiap habis sholat. Cara keempat dibaca 7 kali. Habis sholat 5 waktu, sama duha, sama sebelum tidur. Ini yang paling mujarab. Ini cara yang keempat. Cara kelima, wah tambah hebat lagi kira. Cara kelima dibaca 7 kali pagi, 7 kali sore. Nek kamu sampai begini, masya Allah, kamu akan mendapatkan nala taqatan nuroniyah la tahtariqu biidznillah. Kamu akan mendapat kekuatan yang bercahaya, nggak akan bisa kalahkan dengan izinnya Allah. Wah, gitu. Wallahu a'lam bishawab.